Sapa Semesta bersama Ji Mones. Kita seruput kopi dulu, Ji. Ayo. Ini nih. Kopi Don Los. Walaupun kopi ala-ala wine. Ala-ala wine, tapi wine coklat anggap ini kopi Bali Don Los, aromanya coklat. Aroma coklat. Oh ya, Jano. Mantap, Ji. Basa-basi dulu, Ji. Kabarnya kan, Ji? Kabar baik, asal 2 hari yang lalu udah ketemu. Udah ketemu ya, tapi ya kita anggap tidak pernah ketemu aja demi para penonton aja setia. 20 tahun enggak ketemu. Anggap ya, 20 tahun dan kabar. kita memiliki kerinduan yang mendalam. Luar biasa. Mau pelukan enggak bisa. Enggak bisa, pandemi jaga jarak Ya, jaga dan jarak. sekarang lagi darurat. Untung kita bisa sampai di sini Ya, jaga jarak, Gung. Jaga jarak, penyekatan di mana-mana tuh. Ya, Luar tapi biasa Anda lolos sampai sini. lolos dan Anda kan orang luar kota. ya, saudara luar kota Madia kan? ke Ya. Gianyar ke Denpasar. Woi. Ngomongin pandemi kan. Pandemi, katanya harus olahraga, katanya harus sehat, imun meningkat. Dulu kan olahraga skate ya. Skate dari SMP sampai kuliah skateboard ya. Sekarang Skateboardnya hanya untuk pajangan. Bahaya soalnya, Gung. Kalau dulu kan main skate ya pondak-panting nggak apa-apa ya. Maksudnya, nah pidan gitu lah. Jadi umur-umur segitu ya adrenalin sedang meningkat gitu. Pengen nyoba sesuatu yang baru. Ulung bah bede kesleo sengengken. Sekarang udah pengeroposan dulu. Iya. Bukan itu juga. Kepala 4 nih pengeroposan. Selain itu juga resiko kan karena kerja. Bayangkan nih kesleo nih saya nggak bisa gambar, Pak. Ini nggak bisa cuan. Cuannya nggak bisa jalan ya. Tapi jadi SMP sampai kuliah. Ya. SMP di mana? Di Tabanan? Tabanan. Sejak kapan di Denpasar? Sejak kuliah. Jadi keluarga memang dari kecil itu di Tabanan. Karena orang tua Tabanan mana lagi? Kota. Oh, di kota. Ya, orang tua kerja di Tabanan. Jadi memang dulu settingan keluarga itu kalau setelah SMA semua akan ke Denpasar. Jadi kita nggak punya rumah di Tabanan kota sebenarnya. Ya, rumahnya di kampung di Cau Belayu. Oh, Cau Belayu ya. Tabanan kota dianggap orang tua bahwa ngudiang beli tanah di Tabanan kota karena ujung-ujungnya semua ke Denpasar. Orang tua pensiun pasti ke kampung kan gitu. Jadi ini adalah rumah persinggahan dulu. Ini rumah yang sekarang jadi ini. Yang 3 bersaudara, yang paling kecil. Kakak pertama tamat SMA sini, nomor 2 Gusde tamat SMA sini, Tiang sini gitu loh. Setelah berkeluarga semua akhirnya out ya saya penghuni terakhir. Biasa anak paling kecil menerima pewaris ini terakhir. Berarti 3 bersaudara yang Gustu pertama arsitek. Oh, arsitek. Kedua Gusde sebenarnya di DKP ya awalnya. Ekonomi Undiknas sama Jering. Oh, itu terus terus kuliah. Tapi akhirnya kuliah desain di Awareness University. Ya, Awareness lah. Awareness D2 apa D3. Oh, gitu, dan akhirnya menjadi fotografer sekarang. Dan Ji? Saya di kafe dulu. Di kafe angkatan 2000. PSRD zaman di Udayana. Zaman saat anak desain itu tidak punya komputer. Kira modelnya anak desain sing lah komputer. Karena zaman itu komputer masih jarang kan, Gong ya. Ada komputer di kampus, mungkin jumlahnya 5 komputer ya. Terus kita dibagi per kelompok 5 orang. Ada yang ngisi yang mouse-nya, ada yang ngisi yang keyboard-nya gitu. Maksudnya gitu proses belajarnya serumit itu ya, fasilitas artinya permasalahan. Dulu mungkin nggak dibilang rumit ya, karena ya tuh nih ada pidan gitu loh. Anggap aja kayak sekarang mungkin 10-15 tahun ke depan tuh kita anggap yang sekarang ini rumit karena handphone nu fisik gitu. Tapi saat ini kan ya ini yang paling canggih ya. Jadi dulu juga gitu. Jadinya ujian komputer adalah soalnya siapakah penemu disket? Gitu ujiannya. Bagaimana menghidupkan mouse? Cara membersihkan mouse? Buka bolanya digeduk-geduk. Serius ya gitu? Iya. Karena nggak serumit itu dulu, karena baru teknologi baru gitu zaman itu. 2000 ya? 2000 itu ya baru transisi antara manual ke digital. Gue SMA tahun 2006. 2006, SMA. Ya kita kan satu angkatan.
Ya, pasca, tapi Ji lulus tiang tan gitu model. Jadi perbedaannya itu aja. Nah, tapi ini menarik berbicara proses DKV di saat tahun 2000. Apa yang dipikirkan pertama kenapa saya mau DKV nih gitu? Dulu DKV itu kan kalau mungkin tidak banyak yang tahu bahwa jurusan desain komunikasi visual nak rawang tukang reklamo gitu kan tahu saat itu. Bagaimana Ji memikirkan di kepala Ji bahwa Ji mengikuti mode kan, skate dan sebagainya itu kan sudah mode. Terus sekarang memikirkan tentang DKV dan apa kerennya Ji lihat di awal di tahun-tahun itu? Karena suka gambar gitu, suka gambar. Setelah itu melihat beberapa opsi jurusan waktu kuliah itu nggak ada yang pas menurut saya gitu loh. Maksudnya masuk ekonomi kuang, masuk yang bisa di IPS ya dulu ya, IPS pariwisata gitu loh. Akhirnya ya udah desain aja gambar gitu. Ini pilihan sendiri. Pilihan sendiri, orang tua tidak menyetujui pastinya kan, karena wajar karena sih ada sampel waktu itu kan, ada sampel siapa yang sudah sukses nggak ada. Di DKV ini. Nggak ada ya DKV nggak ada. Akhirnya curi-curi sebenarnya Gung. Saya bilang pilihan satunya saya bilang ekonomi, pilihan duanya DKV. Padahal pilihan 1 dan 2-nya adalah DKV. Itu. Jadi gambling sebenarnya itu. Kalau nggak ada itu mungkin saya nggak tahu mau kuliah di mana. Cukup gampang waktu itu karena itu DKV belum tren, jadi kalau mau daftar situ asal masuk aja bisa kok itu. Jadi karena kampusnya masih kecil, masih program studi namanya Gung. Di UNUD ya? Ya, program studi seni rupa dan desain. Kampusnya kecil, kelasnya batas triplek, jadi kalau mau minjam apa di kelas 11 tinggal getok dong gitu. Getok silakan ya itu. Tapi influence saat itu, awal itu udah kayak tadi bilang untuk membuktikan kepada orang tua kan belum ada nih trademarknya siapa yang sukses di bidang itu. Tapi Ji sendiri secara personal sudah terpikirkan nggak saat itu bahwa wah ini dia desain grafis yang keren ini siapa influence saat itu? Influence saat itu cuma dari kakek aja, karena kakek itu Aji dari ibu saya itu pelukis. Lukis di pura-pura waktu itu kan mungkin gue ingat kalau di pura itu ada eranya melukis di kaca gitu kan. Itu kakek yang itu pelukis seperti itu. Cuman sayangnya warisan beliau tidak tersimpan karena mungkin ada era yang ada saatnya tren itu berubah lalu yang lama itu dihancurkan gitu karena dianggap kuno karena setelah sekian tahun baru dianggap klasik kan baru orang nyesel kerbenya gitu loh. Benar. Jadi nggak ada ininya. Dokumentasi pun nggak ketemu, cuma cerita orang-orang aja di kampung di Tabanan. Di Gria nggak ada. Nggak ada sama sekali. Nggak ada, sayang banget sih itu. Nah itu sih kayaknya kan kakek yang dulu ngajarin gambar wayang-wayang Bali itu, cuman saya memang nggak tertarik. Cuman, ke tradisi ini. Ya, yang lihat dulu kuno aja gambar gitu karena yang era 90-an kan kena awal-awal kita ketemu dari belum ada TV, lalu ada TV, terus TV nasional, terus ketemu TV swasta kan bombardir pop art itu datang kencang sekali. Akhirnya wah kayaknya udah keren gitu loh. Nah ketertarikan itu dari art itu dari kakek itu yang bawa yang ke desain. Tapi memang kalau ditanya inspirasinya selain di luar keluarga nggak ada sebenarnya. Apakah ini akan menjadi profesi yang menjanjikan itu enggak tahu karena enggak ada contoh memang. Cuma sebatas demen dan nekat kan sebenarnya. Demen nekat tapi akhirnya punya pemikiran bahwa saya sudah memilih jurusan yang di luar pilihan orang tua, artinya harus ada tanggung jawab di situ kan. Bahwa tanggung jawab bahwa pilihan kita itu benar gitu. dan bisa menghidupi kan begitu, bisa merubah sudut pandang orang tua. Tapi sampai saat ini bagaimana tanggapan orang tua? Sudah mulai menerima. Baru mulai menerima, sudah tahapannya sudah sampai di seperti ini. Iya, tapi masih sih gini. Dan wajar sih itu kayak saya ada lowongan kayaknya pekerja tetap gitu. Masih ada baru ada worry ya masih orang tua masih pola pikir bahwa menunggu pensiunan itu cukup ideal. Cukup harus sabar dan ideal gitu. Idealnya pensiun. Idealnya pensiun, santai. Habis itu berkebun di kampung gitu ya. Tapi padahal ya Sungkara sehat setelah pensiun gitu. Sungkara sehat setelah pensiun. Maksudnya maluan. Setelah pensiun sudah ngundang kan. Ya. Perjalanan dari kuliah itu karakter
Mones ini Ya. terbentuk dari mana? Apakah ini terkait dengan dulunya ini kan sempat di Magic Wave, sempat di Bog-Bog, di Kecak. Kecak. Apakah karakter Mones itu terbentuk dari situ? Iya, kalau saya lihat kan pertanyaan-pertanyaan ini sering saya dapat Gung ya. Akhirnya melihat lagi ke belakang, Ajana Hulija sedekan gitu. Dari mana sih datangnya apa yang kita dapatkan sekarang tuh yang mana saya sebut itu sebagai taste atau selera gitu kan. Kan enggak ada teorinya Gung. Saat orang nanya, gimana sih caranya bikin warna-warna kayak gitu? Kayaknya tak tahu saya teori warna, maksudnya warna panas, warna dingin, tapi that's it gitu, itu aja. Setelah itu kan saya tidak terlalu mengaplikasikan itu. Kalau saya tarik mundur ke belakang, ya perjalanan yang tadi itu bekerja di suka skateboard, kerja di Bog-Bog, kerja di Magic Wave, di Kecak, semua itu memberikan nutrisi gizi visual ataupun selera, Gung. Kayak misalkan skateboard itu kan lebih ke berontak ya, berontak, maksudnya kita anti status quo, kita pokoknya ada jalan apa kita menyahan deh. Rasa itu masih ada sampai sekarang, Gung. Kayak rasa itu ke bawah seperti gue gambar tradisi. Aku sengaja coba bertradisi, aku ingin mendobrak dalam arti yang bagus ya. Gue ingin bahwa tradisi itu bisa kok ditampilkan secara visual yang berbeda dengan makna yang masih bisa sama. Itu kan apalagi sekarang kita lihat, ya Agung punya anak, saya punya anak juga. Anak-anak kita ya nurin cara kita kayak dulu tuh harus baca kan, terus enggak mau mereka. Mereka tuh lekat pada YouTube gitu. Pada visual yang statis maupun yang bergerak. Mereka bahasanya itu yang diterima. Nah kalau Urin ya menceritakan tentang pewayangan tapi harus maca lontar kan sehingga mereka bahasakanlah dengan animasi mungkin atau mungkin dengan games atau apapun itu yang cara penyampaiannya berubah, tapi makna dan makna yang tersirat dalam karakter-karakter itu harus tetap dipertahankan. Gitu. Bentuknya saja yang kita rubah dan itu cara penyampaian. Cara penyampaian bentuk dari beradaptasinya sebuah budaya ini kan gitu ya. Bagaimana kalau berbicara secara industri, bagaimana kita menggait pasar gitu. Kalau kita berbicara tentang anak-anak tadi kan kita ketika kita tampilkan secara tradisi, secara lama dengan cara bahwa kayak PNS tadi dan freelancer ini bahwa dulu sih bagus itu, tapi saat ini kan sudah akan berubah kan gitu. Karena dari visual yang berbeda tuh mereka akan lebih tertarik untuk tahu dari mana asalnya gitu, dan akhirnya ternyata ada lontar, ada segala macam sumbernya dari mana. Kan itu memunculkan ketertarikan dulu, Gung. Nah itu pun juga, itu dari unsur dari skateboard misalkan, terus dari Bog-Bog saya dapat unsur kartun-kartunnya. Membuat sesuatu dulu dengan lebih nulis sesuatu serius gitu. Kalau saya dapat di Bog-Bog ya, kadang-kadang dulu saya heran, nyidang kan hal lucu dari hal-hal yang serius gitu loh. Jadi lebih santai dari lihat sesuatu itu sesuatu bisa dibuat serius kalau kita ngeliatnya serius gitu loh. Di Bog-Bog itu memang Haji menggambar? Enggak, awalnya nganter-nganter majalah ke masa? Iya. Nganter-nganter majalah ke kemana gitu? Iya, ke toko-toko, ke rumah makan gitu aja. Dan karena sambil kuliah itu senang mendapatkan situasi. Sambil kuliah, saya masuk 2002 udah di Bog-Bog. Terus melihat suasana kerja, gimana orang itu dari ide, terus di sketsa, terus edit komputer, print majalah, terus sampai nganter dan orang menikmati. Itu kan kita tahu proses A sampai Z-nya gitu. Itu sih yang dapat. Bagaimana situasi yang terbangun di Bog-Bog itu akhirnya bisa gambar gitu kan, maksudnya ya kalau tidak terbuka sekali bapak-bapak kita yang di sana tidak mungkin kesempatan itu ini, tapi orang-orang sana tahu bahwa gambar karena tahu mahasiswa ya karena masa desain taunya bisa desain gitu loh. Terus ngambar pun dia juga nggak pede dulu karena punya pemahaman yang kurang lebih salah lah pidana akhirnya ngambar tuh harus ada benar salah gitu, ngambar realis baru benar, ngambar yang realis boleh gitu. Ngambar tuh atau yang gambar kartun tuh harus timpal-timpali Bog-Bog, sing cerok itu karakternya berarti singnya kartun gitu loh. Jadi sing kartun artinya ada benar salah gitu, padahal di seni rupa kan
tidak ada benar salah, semuanya bisa, setiap style juga pasti punya marketnya sendiri-sendiri kan gitu. Pernah suatu saat tuh yang pas santai-santai itu makan siang itu ngamar di luar di teras gitu. Terus ngamar teman-teman tiang lah, karena tiang sing bisa ngamar di tengah ya ngamar ngawag kan, ngamar monster terus dilihat lah sama Pak Jenggo. Nes kemar tuh. Beli. Aduh, jelek. Kibut. Luung nih gitu. Dan beli tan cara timpal di tengah. Sing perlu cara timpal tengah. Adik masa, adik gitu kan gitu nih laku. Sing, yen kamu cara timpal tengah apa beda kamu kan. Justru kamu harus ngene plan gitu. Kene nah bang pen satu halaman. Kamu ngai buat deman-deman kamu ngai apa kan kene ana karakter nah ceritaan dah yokyang deman ke party lah macam. Gaya buat itu bebas gitu. Sekan gitu. Judulnya Urban Party. Dari judul itu bahasa Inggris. Urban Party tentang tiga karakter yang demen ke party ke Kuta, yang kayaknya lelucon ya repuk itu entah yo salah masuk klub, akhirnya harusnya itu klub, akhirnya masuk kandang celeng, ada gitu loh, konyol. Tapi terjemahkan dengan karakter monster. Iya, dulu tuh banyak terpengaruh sama band Gorillaz. Karakternya kurang lebih gitu. Nanti udah kasih lihat. Jadi berbeda banget aja kayaknya style Bogbog kebanyakan karena lebih ke Bali ada makaman gitu kan. Mokoh gitu ya. Terus ya adalah surat pembaca 1-2 yang bilang kalau saya suka karakter Urban Party. Lanjut lagi. Demen di. Seng gitu. Cukup satu aja orang yang bilang gitu. Mereka apresiasi karya kita itu udah lebih dari cukup. Karena memang itu yang kita butuhkan di tahun-tahun itu ya. Maksudnya di saat-saat kita berproses, artinya di awal-awal itu ya. Itu kayak memecahkan kaca yang ada nak demen kok. Karya itu nggak selalu harus kaku dan harus selalu ikutin seragam gitu ya. Jadi ada nak demen berarti mungkin nak lain mungkin demen gitu lah. Jadi harusnya berlanjut. Terus tahun itu kan belum era internet kayak sekarang. Tahun 2006 itu baru tahu DeviantArt namanya, DeviantArt, Multiply itu kan mulailah agak kebuka kene dana wawasan kita dan ketemu orang-orang yang sejenis juga. Demen kayak aneh-aneh. Ada marketnya terus ada diskusi, itu kan itu juga jadi jadi pemicu juga di awal-awal karir gitu. Jadi beda tuh is okay gitu. Beda itu is okay ya. Dan itu kata kuncinya membuat dia berproses sampai sekarang ini kan gitu ya. Dan suruh pendobrakan itu juga. Ada di tampilan yang sedikit berbeda kan gitu, sedikit berbeda malah membuat ini lebih baik daripada kita seragam patuh koknya seperti pesan di Jenggo. Dan berapa lama mengisi Bogbog? 2002 sampai 2003 pertengahan lah. 3 pertengahan. Karena 2004 itu udah masuk Kecak. Di plus di Bogbog itu juga akhirnya barengan sama di Magic Wave kan. Jadi, karena satu kantor ya. Satu kantor, jadi ngurusin skate juga, ngurusin majalah juga. Saya juga tamatan Magic Wave juga. Ternyata Magic Wave banyak sekali menamatkan. Thank you Magic Wave dan Om Biping dan Om Bebong juga. Jadi luar biasa sekali. Rata lingkaran kita. Ya kebanyakan di sana ya karena menarik sekali memang saat itu. Dan memang menurut saya walaupun surfing mendarah daging dulunya di Bali, cuman ya media yang free dan menurut saat kuliah itu saya melihat Magic Wave itu keren aja keren. Dan saya memang suka jurnalis dan extreme sport kayak gitu loh. Kayak masuk Magic Wave dan sebenarnya bukan itu ya kita cari pengalaman. Pengalaman masuk ke klub gratis. Ngado kartu pers kan. Dari itu pengalaman yang luar biasa, free semuanya, tapi ya tahu kehidupan Kuta yang membuat kita ke Hard Rock masuk guest list dan itu luar biasa. Dan all access ya. Kalau orang antri lewat depan, kita naik lewat tangga samping deh. Gagah ya. Dan ada di sebelah artis ya. Dan menarik. Nah, sepanjang perjalanan ini kan sudah sampai di titik sekarang ini, kan sering sekali diundang sebagai pembicara kan, ngisi workshop untuk memberikan sebuah inspirasi. Bagaimana Ji menyampaikan pengalaman Ji kepada audiens mereka lah, bahwa
apa ya? Oh, kamu harus begini, apakah begitu cara Haji? Nggak ada sih. Kalau penyampaian yang kayak gitu ke adik-adik mahasiswa misalkan gitu ya, yang saya tekankan itu yang saya sebut tadi, Gung, bahwa berbeda itu is okay gitu. Dan bahkan di saat hiruk pikuk sosial media sekarang nih, semua orang punya akses yang sama. Terus orang dengan profesi desain itu setiap hari bermunculan karena akses belajarnya juga luas gitu. Nggak harus orang itu masuk kampus baru bisa tahu desain kan. Kelas-kelas online yang free maupun berbayar juga banyak. Artinya kengken caranya rago di antara sekian banyak kerumunan itu bisa kelihatan. Kalau kita sama itu ya nggak akan kelihatan gimana orang bisa tahu gitu. Artinya harus punya idealisme yang harus dibangun di situ dan percaya diri terhadap style masing-masing. Saya ikut beberapa kelas online ya, memang kalau dulu itu kan kita gambar ngus, sampai sekarang pun juga gambar ngus, skate, malu segala macam kan. Ada satu kelas yang ngajarin saya misalkan gambarnya kayak ini nih, terus nggak pakai pensil, pakai art pen langsung. Gambar aja yang kamu lihat di depan itu, yang perlu sih kamu proporsional, gambar gen gitu, gambar gen, rutin kan garis semut, ya gambar gitu, gambar kene cangkirnya gak bengkok, setelah selesai itu apa? Kalau orang kasih lihat gambar itu, orang tahu kok itu tuh cangkir, itu tuh kamera, itu tuh bungkus kopi gitu. Yang ada adalah walaupun gambar gak bengkok, beda, tapi penyampaian informasinya sampai gitu loh. Artinya gambar rengkian pun bengkak-bengkok, buktinya gambar Shinchan pun batisnya kadang-kadang ceruk katik lidi, tapi kita tahu bahwa itu adalah Shinchan. Apa kan tadi gitu, jadinya bebas saja, nggak harus seragam gitu, dan percaya diri karena kalau sekarang bikin branding kayak personal branding, terus bikin konsistensi di apa yang kita lakukan itu kan nggak cuma sebulan, 2 bulan, atau 3, 2, 5 tahun, Gong. Itu selamanya itu. Kalau tidak menjadi diri sendiri itu kan capek untuk menjadi orang lain, Gong. Gitu. Ya, paling nyaman kan jadi diri sendiri kan. Ya ini saya gitu loh, bukan saya meniru dia gitu. Sampai ya proses meniru itu kan alami ya. Ya kita juga belajar apapun juga awalnya meniru juga nempo malu yang kan cara anak megai. Setelah itu ya eksplorasi sendiri aja. Dan semakin banyak kita terinfluence oleh orang lain ataupun dari media-media lain, ya kita punya lebih banyak bahan. Jadinya jangan terinfluence oleh satu orang aja, karena kita akan otomatis pasti akan menjadi dia. Ketika kita punya banyak influence, kita bisa ngambil ini sisi ini sedikit, ini sedikit kita rangkum gitu. Kayak orang masak lah, punya banyak bumbu kan. Banyak bumbu, benar. Tapi berbicara idealisme, bagaimana Ci menyeimbangkan antara idealisme dengan sisi industri ini, komersil ini? Bagaimana ini bisa jalan berbarengan? Kebanyakan orang menurut saya idealis tuh harus kaku, sing nyak jimone sing payu. Nah, tapi kan ada sisi-sisi yang lain yang sebenarnya perlu kita diskusikan dan apa ya, kompromikan kan gitu. Gimana betul. Menyeimbangkan itu? Ya, karena kuncinya itu si kompromi yang tadi Gong bilang ya. Ya, karena kalau kita sebagai desainer itu kan beda mungkin sama seniman murni ya. Sebagai desainer itu kita harus sadar bahwa kita itu memang terjun ke industri, yang artinya ada hal-hal yang diskusikan bersama dengan klien, ada tujuan yang ingin dicapai bersama, dan ada kompromi tadi itu, berapa persen idealisme kita bisa masuk, dan berapa persen dari keinginan klien tuh. Kadang-kadang bisa 80% idealisme kita, terus 20%-nya klien, bisa 50-50 atau kurang lebih berapapun angkanya itu. Tapi juga dia kan udah hampir 15 tahun ya di sini ya. Ada aja setahun gitu sekali ya proyek Yeser loh. Dia punya uang. Yang kita banget. Ya, kamu kan seniman, kamu bikinnya kayak gini bisa nggak bisa. Dia udah percaya banget sama kita. Gitu. Jadi dia sebenarnya dia melihat kita enggak melihat dari portfolio kita, tapi dia cuma nyari tukang gambar yang bisa gambar apa yang dia mau, karena dia bisa bayar. Gitu. Kalau dari kita ngelihat sebagai seniman atau desainer itu kan ego kita bertarung gitu. Wah, sehingga ego karena itu bukan style saya, gitu. Saya tuh punya ego. Ini dia, gitu. Tapi kita harus sadar bahwa kita tuh ada dalam sebuah industri. Apalagi saya ada studio, terus ada cash flow yang harus kita jaga. Ada adik-adik yang harus kita
hidupi, terus ada bills yang harus kita bayar. Iya, iya. Realita kan, Gung. Realita. Artinya harus balance itu. Jadinya kalau proyek-proyek seperti itu biasanya kita tetap ambil, tapi kita lihat nanti apakah bagus sebagai portfolio atau enggak. Kalau enggak, enak usah dinaikin portfolio sehingga enggak mengganggu branding kita. Uangnya tetap kita terima. Benar. Uangnya tetap kita terima. Kita ayap-ayapin. Ya, kan kita bagaimana mengukur porsi kerja kita kan kayak gitu. Ya misalnya, oh ya dengan budget segini ya kita mulai porsi kerja kita di 10%, ya 10% saja kita bekerja kan begitu, ya, yang akan di backup oleh orang lain kan kurang lebih seperti ini kan. Iya, kita cuma bantu di kontrol quality aja. Kebetulan ada tim di sini, jadi kita yang bisa develop ini. Kalau saat ada proyek yang kiranya tangan saya agak nggak mau, kita oper saja ke tim. Tapi dia sebagai art director masih memastikan bahwa kualitinya masih terjaga. Gitu. Satu permasalahan tentang bahwa saya melihat ya dari rujukan keluarga Haji, saya rasa semua keluarga seni ya, maksudnya dari kakak sampai Haji. Berbicara tentang seniman, keseniman, sisi seniman Ji, bukan sisi kita lepaskan industri, sisi kesenian Ji. Bagaimana Ji melakukan 100% Ji masing-masing di setiap proyek? Maksudnya gini, saya yakin atau boleh dibantah bahwa keyakinan saya salah. Ji tidak kuat di mengurusi manajemen. Bagaimana itu bersenimannya rago nih urusin raga kan gitu. Engken bagaimana caranya bahwa kita harus deadline dan bagaimana Ji memaksa diri Ji untuk mengikuti manajemen itu? Awalnya susah, Gung. Sebelum akhirnya istri yang bantu sebagai manajer ya ego seniman lah. Itu dah ego seniman. Semua bisa dikerjakan sendiri gitu. Orang lain mau bantu, enggak. Yang perlu gue paling bisa. Sempat ada pemikiran gitu ya? Bukan sempat, sekian hampir 60% dari hitung ke belakang saya kerja tuh kayak gitu, Gung. Manajemen yang kacau lah. Tapi itu proses ya. Boleh berproses seperti itu, tapi jangan kelamaan. Cepat-cepatlah sadar. Harus cepat sadar. Memang setelah akhirnya dibantu istri untuk manajemen, barulah ngeliat ke belakang, aduh kacau banget yang dulu itu. Maksudnya ada kalanya desainer tuh, man proyek nih, misalkan 5 juta, misalkan gitu. Udah seneng duluan bahwa 5 juta, boleh gitu. Desainer awal kan gitu, teman. Tapi ternyata tanpa term condition yang baik, tanpa kontrak yang tepat sasaran juga, akhirnya proyek 5 juta itu gainin 3 bulan. 3 bulan bagi 3, 1,5, 1 juta. Kan tidak bagus, hitung-hitungan bisnisnya kurang. Terus mengenai kontrak, terus bagaimana royalti segala macam itu belum terpikirkan karena sibuk ngumpul untuk ngamar, ngurusin gitu kayak aduh malas lah gitu mendalam. Jadi kadang jadi good boy, kadang jadi bad boy gitu. Good boy-nya saat ngamar kita ngasih sesuatu yang klien suka. Pas jadi bad boy-nya saat nagih juga kan nggak enak juga. Harusnya senimannya jadi good boy aja gitu. Benar. Nagih-nagih urusan lain gitu. Karena sekarang kan juga dibantu sama admin ya. Ada admin. Jadi kalau misalkan kami meeting sama admin gitu, terus tiang duduk di situ ya, mereka ngomongin angka segala macam. Aduh, dia nggak ngerti gitu. Nggak ngerti. Seandainya tiang ngerjain sendiri itu, mumet botak ada ya. Jadi benar-benar kita memang serahkan hal-hal yang di luar kemampuan kita itu berikan ke ahlinya aja dah gitu lah. Ya, nggak perlu ego kita tahu sendiri semuanya, enggak. Cukup tahu aja oke lah. Tapi untuk expert di situ, otak kita kan punya batasan, Gung ya. Lebih baik kita tuh expert di bidang yang benar-benar kita suka aja. Sisanya kolaborasikan saja. Gitu. Serahkan berbagi-bagi. Serahkan pada ahlinya. Serahkan pada ahlinya, benar. Tapi pasti masih aja berbicara tentang ego. Pasti masih aja kadang ego seniman itu ada. Ada nggak contoh bagaimana perdebatan suami istri ini mengelola manajemen ini? Moga aminan. Jadi ada nggak cerita lucu lah ya? Lebih ke itu sih, kayak itu udah proyek yang misalkan dari segi ego tiang modelnya, aduh nggak mau ngambil proyek itu karena stylenya bukan saya, bukan style studio. Tapi
studio lagi membutuhkan cash gitu loh. Jadi antara saya nggak mau ngambil tapi harus diambil gitu lah. Nggak mau ngambil gitu modalnya, harus ambil Ji. Nggak mau tapi harus cuma ya sudahlah kita ambil gitu lah modalnya. Agak harus menghela nafas dan melihat ini ego agak rem deh, terus melihat secara general. Oh memang kita lagi perlu juga itu demi kesehatan studio juga kan. Karena gini Gung, apa namanya, yang sering tidak diperhatikan oleh desainer ataupun seniman gitu kan, keseimbangan finansial ya. Itu dia. Padahal itu adalah core-nya. Ya. Karena walaupun kita juga masih struggle di situ ya, tapi kita tahulah teorinya bahwa keseimbangan finansial juga sama dengan keseimbangan kreativitas gitu. Betul. Yang di powernya goyah gitu, engkenan ngelukis gitu loh. Ini bener yang bahasan sedok. Saya ngidang berpikir kan gitu. Harus warak malu. Orang ngidang berpikir secara jernih gitu. Jadi harus yang bagian situnya juga harus balance. Jadi keduanya juga harus balance. Nggak bisa yang satu pingin pokoknya saya berkarya aja, sedangkan bagian sisi finansialnya belum diurus gitu kan. Harusnya ini juga balance sama-sama, berapa kebutuhannya di sini juga harus menyesuaikan gitu. Ya itu juga masih jadi ini Gung, apa namanya, setiap hari juga kita belajar sesuatu yang baru ya, terutama kita di manajemen seni ini kan memang di luar sana memang masih belum merapi ya, masih kita belum kayak ilmu kedokteran ini sudah rapi, pricingnya sudah terjadi seperti itu, orang-orang udah tahu berapa minimal bayar dokter gitu. Sedangkan desain gambar itu minimal masih seminimal orang masih ngide gambar gitu loh, masih gratis gitu. Genjap gitu ya. Yang dokter mana juari gratis sih nyamo gitu. Semakin kesini nih tahu bahwa berkesenian atau mendesain itu tidak melulu masalah duag-duagan gambar gitu loh. Ada banyak hal ini, manajemen, terus kontrak, marketing, ternyata kesenian. Plus juga attitude gitu loh. Itu yang terpenting. Ya, jadi orang bilang yang penting itu attitude, komitmen, sama konsistensi. Ya, jadi kalau orangnya skill, attitude, komitmen. Orang boleh punya skill, tapi kalau attitude dia kurang. Orang akan malas juga untuk investasi uangnya ke seniman itu. Gitu. Terus kalau dia punya skill tapi dia kurang komitmen ya, orang juga agak ragu-ragu juga kan gitu. Jauhnya kecas-kecos artinya 3 poin itu juga penting. Gitu. Karena sering sekali yang di lapangan itu mendapatkan kasus-kasus yang seperti itu. Berbenturan di sana ya. Kerjasama dengan yang orang yang skillnya oke, tapi wah meetingnya telat 1,5 jam mudah-mudahan. Ya jadinya klien meragukan akhirnya kan. Oke, dia punya skill tapi saya nggak mau. Saya lebih ke dia aja, mungkin skillnya setengah dari yang tadi, tapi dia komitmen dia orangnya sama dia aja gitu loh. Benar. Itu permasalahan yang sangat sering terjadi di lapangannya dan itu hal kecil tapi fatal. Nah, terus dari manajemen ini terus berjalan kita akan berbicara tentang proyek. Apa sekarang kan ada di mana-mana nih karya Haji nih. Apa proyek terbesar yang pertama di handle? Maksudnya proyek yang ada di public space, ada di ini. Kalau mundur ke belakang ya, hal proyek pertama yang paling bikin saya bangga gitu ya. Poster Navicula dulu. Poster Navicula. Album poster aja nih, poster yang dipakai yang akhirnya muncul di majalah Rolling Stone. Waktu itu senang setengah mati itu. Karena saya suka bandnya. Terus dulu pas awal-awal ngamar yang suka mengandai-andai gitu kan. Andai kan saya membuat posternya Segidog gitu, saya gambar. Andai kan punya bekerja sama dengan Navicula, dia gambar. Akhirnya kesampaian, itu senang banget itu. Dan akhirnya berteman sampai sekarang kan. Itu awal mula yang tahu bahwa berarti kalau kita membuat sesuatu dan kita konsisten di situ akan ada orang yang melirik gitu. Dan akhirnya berikutnya mulai ada Bali Zoo, terus ada brand-brand besar lainnya yang dulu waktu ini juga sempat sama Starbucks juga, sama beberapa developer apps gitu kan. Dia nggak ada nyari sebenarnya, jadi mereka yang email gitu kan, selalu mengejutkan setiap ada proyek-proyek baru itu. Dan apa namanya, itu adalah
buah dari konsistensi ya sebenarnya, Gung. Itu dia. Iya, buah dari konsistensi. Itu Ya. kunci. Konsisten, orang akan melihat brand-brand besar tuh kan melihat siapa ini seberapa konsisten dia terhadap apa yang dia kerjakan gitu. Kita nggak perlu banyak-banyak. Dia juga ada ini, Gung, dia nggak pernah jemput bola juga. Maksudnya dia cuma melakukan hal yang dia suka aja gitu. Dan kebetulan itu kita tata dan menjadi warna tersendiri dari orang nyebutnya brand gitu loh. Kalau dibalikan depan anaknya ngadanin gitu jadi Iya, iya. gitu dia. Makanya kalau orang bilang, ini stylenya Mones banget nih. Dia nggak ngerti itu yang Mones banget itu. Karena orang lain yang bisa melihat itu. Orang juga bilang, nih warnanya warna-warna Mones nih. Hah? Ini Chen. Oh, tuh gitu. Jadi ini warna raga gitu. Oh, gitu. Makanya dia bingung kadang-kadang orang nyebut gitu. Jadinya kesimpulannya itu ya orang itu bahwa Bang nak ngadanin kan orang lain yang bisa melihat kita dari luar, kita cuma melakukan apa yang kita suka aja. Terus dan kembali ke perjalanan hidup mungkin yang dapat sekarang ini, terus ketemu Gung dan teman-teman semua mungkin akan berpengaruh terhadap karya yang minggu depan atau 5-10 tahun ke depan gitu. Mungkin kita nggak tahu kan itu feedback dari pertemuan-pertemuan kita. Dan pertemuan itu tidak ada yang kebetulan kan? Ada yang kebetulan. Ada kebetulan cuma sudah ada diatur. kebitilan. Kebitilan sudah diatur sama semesta ini kan gitu. Jadi kita tidak pernah tahu apa yang kita bisa dapatkan dari siapa orang yang kita temui, dan ya setiap pertemuan itu adalah sumber inspirasi kan gitu ya. Bisa aja cerita-cerita dari tidak menutup kemungkinan bahwa kita ketemu Nak Lingsir dalang gitu kan. Ya kita bisa terinspirasi dari beliau, cerita-cerita dan lain sebagainya. Dan saya yang sering kepetuaan, kepetuaan minum enggak banyak, 1 botol aja. Cuman bisa duduk berjam-jam. Karena apa? Satwa petuaan itu tuh jujur aja nih. Jujur sekali bahwa menceritakan tentang kehidupannya dia, bagaimana asik, dia di rumahnya. Itu tuh maksudnya membayangkan tuh, menghayal dan kayaknya ada kehidupan yang seperti ini. Dan itu membuat kita lebih bersyukur gitu loh. Betul. Syukur agak cara kene, syukur agak cara kene. Gitu. Dan itu apa namanya? Ya benar, kadang-kadang juga negak di warung di desa ya, melihat kak-kak tuh kalau dicari ketawaan mereka terlihat lebih lepas daripada orang di kota kayak. Kok sing kedek gitu. Padahal ya dari segi income mungkin lebih rendah dari orang di kota, tapi kedek ya lebih lepas gitu. Sebenarnya terus sebenarnya apa alih dengan hidup nih sebenarnya. Akhirnya ke sana kan. Hikmahnya itu nggak langsung kita ini. Kadang-kadang mungkin ya bermain mungkin menghasilkan sesuatu, tapi kalau pengalaman Tiang tuh kayak dulu menggait di kecak kan, awal-awal menggait di kecak itu takut dianggung karena di garmen engken agak gelok deh. Langsung ke sana engken kelenah itu. Karena enggak punya pengalaman di situ juga kan. Akhirnya masuk ke ruang desain, buka ruang desain. Wah, mentato. Ternyata anak-anak Suicide Glam di situ semua. Detu dulu di situ, Made Parwato di kecak. Jadi enggak aman. Ada di lingkaran yang tepat. Terus kan gambar desain kebanyakan untuk wanita kan, Gung. Terus range-nya dari anak-anak sampai tua gitu, ekspor. Waktu itu nggak tahu lah gimana efeknya nanti kan. Setelah 10 tahun itu Maro tahu bahwa warna-warna yang saya dapat sekarang itu adalah dari yang kemarin itu gitu loh. Ternyata dari situ dapatnya warna-warna yang vibrant, yang lebih feminim. Tiang paduin kayak gambar-gambar monster itu sama warna-warna yang lebih ceria gitu kan, jadi kayak mix feeling gitu ya. Akhirnya itu menjadikan tampilan yang baru kan gitu. Tampilan baru gitu. Jadi ini adalah sebuah rangkuman gitu ya, jadinya rangkuman perjalanan sampai di titik sekarang ini. Setidaknya sampai sekarang ya. Yang bisa tuh membedah itu dari mana semua asalnya itu. Di breakdown ya ini bisa semua berdasarkan pengalaman kan kita bisa connecting dots-nya itu ke belakang aja. Ke depannya kita nggak tahu. Hari ini akan merubah, pasti akan merubah sesuatu ke depannya kan. Obrolan kita juga akan merubah sesuatu kan. Ya, benar. Boleh lagi kita akan berbicara tentang proyek yang saat ini sedang dikerjakan apa? Ada Grab. Grab kita sudah sempat kerjasama sebelumnya juga. Grab, terus yang kemarin baru selesai itu Aqua. Jadi nanti gue ngeliat
brand apa namanya bungkus Aqua itu? ya Aqua. Terus ada Kemenparekraf juga kita kerjakan. Terus ya ada proyek-proyek kecil-kecil juga ini. Ya kita bersyukur sih ini Gung, maksudnya di studio masih bisa running gitu kan, minimal lah bisa tetap menggaji staff gitu ya. Kalau situasi seperti ya itu sih yang penting sehat pertama kan gitu. Terus kita harus tetap optimis bahwa ini pasti akan segera berakhir. Terus selalu ada peluang-peluang baru gitu. Jadinya jangan melihat kondisi yang sekarang itu sebagai sesuatu yang musibah yang harus kita sesalkan gitu tiap hari. Enggak. Kalau yang di studio sih kita beradaptasi. Udahlah, itu berita tentang situasi yang terjadi sekarang itu udahlah, kita terlalu banyak mentuan kok ya korban, terus meninggal, kebijakan, kopi pahit arak, iya. Cuci tangan, pakai masker, segitu-segitu aja. Lebih baik kita tuh menyehatkan diri kita dan melihat bahwa apa sih peluang-peluang yang bisa kita lakukan karena yang lihat pandemi ini tidak membunuh semua profesi gitu loh, karena masih ada misalkan tuh dagang ente-entean itu laku, dagang pot laku, terus apa ya bahan-bahan kue laku, artinya kan ada hal yang bisa kita lakukan menyesuaikan dengan setiap kondisi. Kita harus tetap cepat beradaptasi. Gitu, Itu yang harus daripada kita mempermasalahkan masalah kan gitu nggak bakalan habis-habis. Ada hal yang nggak bisa kita kontrol, sudahlah. Kita masih ada penguasa di atas kita yang mengontrol itu, kita ya ikuti saja, tapi tetap dengan bagaimana berpikir sehat di proses kita. Tetap logis gitu. Sebegitu banyak proyek-proyek besar, misalnya dengan Wojik bekerja sama dengan brand-brand besar. Apakah di setiap proyek ini karakter gambarnya kan kuat, bukan hanya dari warna saya tapi dari figur-figur. Itu di setiap proyek itu menciptakan figur baru. Apa ini udah ada kan ada nama-nama figurnya ini si A, si B. Apakah itu yang dimasukkan ke dalam proyek itu apa membuat baru sebenarnya? Buat baru ya? Buat baru. Biasanya gini, kalau kerjasama sama brand besar misalkan ya, mereka pasti datang dengan guideline. Mereka punya brand guideline mereka, apa yang do's and don't-nya mereka punya gitu. Jadi kita ikutin itu, terus tapi juga masukkan ciri khas kita di situ, ciri khas yang karena kayak kolaborasi misalkan brand Havaianas, Mones gitu. Artinya keduanya juga harus naik di situ dari segi feel Havaianasnya harus masuk, tapi Monesnya juga harus naik gitu. Jadi 50-50 di situ. Terus apa namanya? Karakter-karakter itu dibuat baru semua karena spesial untuk kerjasama ini. Jadi setiap apa nama kerjasama seperti itu kita memang desainnya baru semua, tapi kita ambil misalkan warna-warna yang bisa masuk di situ. Gitu. Karakter-karakternya, taste-nya seperti itu, tapi karakternya berbeda gitu ya. Memang spesial untuk situ, untuk mereka bahwa ini karakter untuk Grab, ini karakter untuk Balizu, karena di situ kan juga akhirnya ada kontrak yang menyatakan bahwa segala proses yang apapun yang tercipta dari proses kerjasama dari awal sampai desain approve ini menjadi milik klien atau gimana ininya apa namanya kok jenis kontraknya itu macam-macam sih gitu Gung. Apakah kita bisa ngupload dan lain sebagainya itu kan di kesepakatan di belakang layar kan begitu gitu. Jadi semua baru sih, tapi kita masukkan unsur-unsur yang jadi ciri khas kita. Karena tujuannya kan itu kerjasama dengan brand, kerjasama dengan artis itu tujuannya ya brand punya sesuatu nih dengan produknya, dia juga ingin mengambil value dari si artisnya itu, baik dari segi keberkaryaan dan juga audiens gitu. Jadi enggak boleh juga terlalu mengintervensi ini si brand ini, harus masuk ke situ. Brand juga harus menurunkan egonya gitu loh. Jadi ya mereka sudah paham lah itu. Kita juga masuk ke situ juga paham bahwa oke, berapa persen aku bisa masuk nih, berapa persen harus dari brand guideline-mu bisa masuk ke sini. Apakah dari kayak Grab misalkan ya warna-warna hijaunya masuk ke situ. Tapi dia yang bebas dengan desain dia yang bebas. Yang penting ada identitas mereka masuk ke situ gitu. Sangat menarik sekali ya, maksudnya proses perjalanan ini sehingga menjadikan proses jatuh bangun, proses belajar dan sampai di titik ini ketika kita konsisten orang-orang akan melihat kita bahwa kita tidak perlu mengadaan rego, bahkan lihat ngadanin dan itu buah dari konsistensi kan.
Saya ingin minta satu statement Ji untuk teman-teman yang sedang berproses di titik Ji dulu. Apa yang harus mereka lakukan? Atau ya ndak harus menjudge bahwa kamu harus begini, tidak, tapi bagaimana mereka agar bisa melancarkan proses mereka, memuluskan proses mereka menjalani kehidupan mereka sebagai seorang ilustrator, atau bagaimana sadar jadi ilustrator tapi sing nawang kelengken gitu. Ya. Kayak ini aja, Gung, apa namanya? Saya pengen membuat sesuatu yang lucu tapi nggak ada ide. Ya pasrah aja. Gitu. Pasrah aja, jalani saja kehidupanmu. Nah, gini aja, apa namanya? Sadari aja kalau proses itu ada naik turunnya gitu, bahwa padahal kalau orang punya usaha, ya, ada saatnya kamu rugi gitu, ada saatnya. Saya nggak suka sih orang bilang kalau usaha mereka tuh bangkrut gitu, karena bangkrut itu hanya orang lain yang baru lihat dia tuh bangkrut. Sebenarnya dia tuh lagi belajar gitu kan, dia belajar dari sesuatu yang mungkin bisnisnya lagi down, ya dia akan belajar dari situ dan naik lagi gitu. Yang bangkrut itu adalah saat down terus nggak kemana-mana, ya itu bangkrut namanya gitu. Istilah bangkrut itu kan perkataan orang, dan seringkali orang tuh melihat bahkan senang. Pisago, ya, Pisago, dia tidak berhasil. Sudah aku bilang dia tidak cocok di situ. Fenomena. Ya, jadi apa namanya? Seringkali dia ngobrol kalau sama klien yang memang bisa diajak ngobrol ya. Pak, pernah nggak di posisi paling bawah di bisnisnya? Konyang orang Thailand, karena mereka ada yang punya restoran, pernah dia sampai nggak punya staff, dia masak sendiri, ngelayanin sendiri segala macam. Tapi polanya selalu sama. Saat dia di bawah itu, dia bangkit gitu, dia bertahan dan belajar dari kesalahan itu, dan dia memperbaiki diri. Dan akhirnya berhasil gitu. Bahkan beberapa kali geblek gitu. Yang berhasil itu lah yang berapa kali turun naik lagi gitu. Yang enggak tuh yang turun lalu engsa di bucun kamar terus tiba-tiba tepuk selendang kurannya luang aja gitu. Karena gantung diri terus. Bahaya cara penyelesaiannya. Tapi ya memang benar cover rancid gitu. Gitu. Tapi benar ya, ketika kita berada di titik nol itu, ketika mental kita kuat, kita akan bisa melompat. Maksudnya kita mundur selangkah untuk lompatan yang lebih tinggi kan gitu. Misalnya kalau kata orang-orang, tapi benar sekali, dan dia mengalami itu. Misalnya hingga istirahat di foto, fokus di kuliner dan banyak orang yang tidak. Iya, Gung kan ada di segala bisnis kayak segala bisnis untuk menyambung hidup sebenarnya. Dan itu ada pelajaran kan. Ya, itu sangat mendapat pelajaran banyak, dan banyak orang mengira tabungan itu hanya tabungan uang saja. Tabungan investasi waktu mereka tidak pernah mereka pikirkan tentang pengalaman ini gitu. Berinvestasi, proses jatuh bangun, proses semua itu adalah proses investasi kan gitu, investasi waktu, investasi ide. Ketika kita sudah bisa melewati itu, kita flashback ke belakang lagi, baru kita bisa menceritakan kan. Ketika kita ada di situasi itu, dah apa ngerti mana ya. Memetang. Ya, memang itu makanya saya bilang juga kayak tadi itu ya, perjalanan hidup sih, Gung, yang membentuk kita kan gitu. Ketemu siapa, mengalami apa, jatuh bangunnya ceroengken gitu. Makanya saya bilang kalau jadi desainer, makanya saya sama mahasiswa misalkan, kalian jadi desainer janganlah bergaulnya sama desainer kan gitu loh. Sing mana apa, topiknya tutup kan, topik tentang program, tentang aplikasi, desain, ya nggak akan kemana-mana gitu. Gaulah dengan orang yang berbeda profesi, sehingga terbiasa melihat sesuatu itu dari angle yang berbeda-beda. Karena demen ada acara subchat pidana-dana di Suicide Glam gitu. Jadi setiap orang sama kayak pecah kuca, ada caranya maju terus ketemu orang dengan profesi apa, ngomong sekian menit tentang profesinya gitu. Senang saya mendengar bahwa orang-orang dengan profesi yang mereka cintai sangat mereka berhasil di situ dan mereka senang gitu. Ada yang demen para layang, jalanan bisnis yo, terus keliling gitu yo. Ada yang demen ngelayangan, kene segala macam. Wah, asik sekali dunia ini. Profesi itu bisa macam-macam gitu, dan bisa beragam. Ya, titik kebahagiaan orang dengan profesi yang dijalani juga berbeda-beda kan itu kan.
Dan bukannya berarti orang yang bekerja kantoran itu tidak bahagia. Tidak Ya itu bahagia. pilihan. tuh. Pilihan, betul. Ada yang mulai cocok nah yang di kantor Gitu. kan. Ada yang cocok nggak di sisi, ada di biasanya kan agak iri nah di kantor. Di sisi enak ya. Coba yang di sisi mungkin yang cocok ya. Nah, mulai pisagam mulai terus luangnya rumput tetangga tuh mulai apa yang mereka lakukan itu selalu kita lihat bagus sih lah. Kadang kita lupa akhirnya menyadari bahwa kita juga asik sih sebenarnya di mata. Iya ya ini apa namanya pilihan kan. Pilihan. Hidup itu pilihan. Hidup itu pilihan dan ini juga dia juga melihat bahwa misalkan ada acara reuni nih SMA nih. Kalau dulu kan ada anggapan jurusan IPA baru berhasil, IPS sudah diapo nih berandalan nih. Bahasa ya akhirnya setelah reuni itu dia lihat bahwa nih IPS jadi orangnya ya menyesuaikan lah orang IPS biasanya karena dia cap nakal dia lebih berani untuk beresiko. Sedangkan yang IPA yang lihat ada pola-pola yang kebentuk ya mereka ada di jalur-jalur yang mereka pilih lah jalur profesi yang itu jenjang karirnya rapi lah kayaknya. Ini rapi, ini juga lebih bebas. Keduanya juga berhasil di bidang masing-masing dan everybody happy gitu modelnya. Walaupun tidak semuanya ada juga yang IPA gagal, IPS juga ada yang gagal. Tapi artinya yang IPS tidak serta-merta harus serta-merta kayak orang bilang sengkel dadi apa-apa. Dadi kok mereka. Pertanyaan statement menjatuhkan kalau dadi apa benar. Aduh. Jurusan dah salah masa depanmu suram nah. Oke berarti. Dijo deh dianggain. Dianggain kok ya. Tapi that's point-nya adalah jalani saja kehidupanmu dengan konsisten kan begitu. Jalani apa yang kita suka dan alhasil pengalaman itu akan ngebentuk kita kan itu ya. Iya, perbanyak gaul lah. Perbanyak pesu lah. Keluar lah, mainmu Pesuang jauh lah. Ya. Wih, luar biasa sekali. Ini sebenarnya kita lebih tidak membahas tentang karya dan ini tapi membahas tentang bagaimana Jipmones berproses tentang kehidupannya. Karena membahas karya Jipmones sudah banyak yang membahas. Karena sudah sangat boom sekali di luaran sana di mata netizen. Saya pengen mengangkat sisi kehidupan sisi kelamnya. sisi kelam Mones dengan karakternya yang diciptakan. Jadi luar biasa sekali. Sukses semua dahat, Ji. Iya, munduk kan. Oke, jadi episode ini adalah episode spesial. Episode terakhir di season pertama ini. Dan kita akan lanjut lagi di season 2 dengan bintang tamu yang sangat inspiratif dan luar biasa. Jadi siapa bintang tamunya nanti buat kalian saksikan di season 2. Season 1 ini ditutup oleh Jipmones. Sukses semua. Terima kasih penonton dan terima kasih semesta sudah melancarkan hari ini dan memberkati kita. Oke, sampai ketemu di season 2 Sapa Semesta, Ride Coffee and Photography. Dadah. Atas Pak Ji.